Halo, kenalin, gua Davin Senjaya dari jurusan Aktuaria, Departemen Matematika, Fakultas MIPA, Institut Pertanian Bogor. Mungkin masih asing ya aktuaria itu apa? Ya itu bisa disebut juga matematika asuransi. Oke. Nah, gua bakal ngajarin tentang fungsi kuadrat, gambaran umumnya dan subbabnya, yaitu mencari titik dan nilai optimum. Ya, titik puncak. Gue harap lu mempelajari video ini dengan serius dan sebaik mungkin. Karena fungsi kuadrat itu salah satu materi basic yang bakal menopang lo belajar ke materi-materi selanjutnya yang lebih tinggi. Contohnya kayak limit, turunan, integral. Itu basicnya adalah fungsi kuadrat. Kalau lu nggak bisa fungsi kuadrat, lu bakal kesusahan memahami konsep turunan, limit, integral. Oke, jadi gue harap lu serius ya. Dan ini bukan cuma limit integral doang. Kalau lu nggak ngerti fungsi kuadrat, segala sesuatunya yang basicnya fungsi kuadrat, kalau lu nggak ngerti nih fungsi kuadrat, lu bakal ribet atau susah lah ya. Jadi serius ya. Dan juga gue minta lu siapin pulpen sama kertas biar nanti kita bisa coret-coret bareng. Ntar juga gue kasih soal yang seru buat lu coba untuk ngetes kemampuan lu. Oke? Serius. Semangat. Nah, kita mulai belajar nih. Gue harap lu udah ngelakuin yang tadi gue minta ya, yaitu persiapin alat tulis lo dan buat nyoret-nyoret. Oke, biar nanti di tengah-tengah gue nyoret-nyoret, lu ikutan nyoret-nyoret, dan di akhir juga ada latihan soal buat lo kerjain buat ngetes kemampuan lo. Oke? Wajib tuh lo kerjain. Sip, kita mulai. Mulai dari judul. Itu adalah fungsi kuadrat. Terdiri dari dua kata, fungsi dan kuadrat. Kuadrat itu sederhana, dia kayak ya x pangkat 2. X pangkat 2 itu apa? X kuadrat gitu. Nah, kalau fungsi itu bisa lu anggap sebagai sebuah mesin. Yang mana mesin ini bakal memproses bahan yang lu masukin menjadi produk. Kayak contoh gini nih, gue punya bahan X, gue masukin ke mesinnya, diproses, proses, keluar bahan nih, produk ya. Produknya itu adalah Y. Nah, perlu diingat juga nih, kalau mesinnya sama, bahannya juga sama. Kayak contoh ini ya, produknya Y nih, gue masukin sekali Y, terus gitu gue masukin lagi, mesinnya sama, bahannya sama, X juga. Nggak mungkin tiba-tiba jadi Z gitu, jadi selain Y gitu, nggak mungkin. Itu salah satu ciri utama fungsi. Oke? Sip. Lanjut ke bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke? Dengan, ingat ya, a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nih? Nggak boleh sama dengan 0. Kalau gue maunya 0 gimana? Nah, oke, anggaplah lu mau 0 nih, mau coba. Berarti 0 kali x kuadrat 0 kan? Ini bx plus c. Kalau lu jeli nih, ini tuh bukan fungsi kuadrat lagi, tapi dia adalah fungsi linier gitu. Jadi syarat utama juga nih, fungsi kuadrat a-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Ingat ya. Sip. Terus juga, gue pengen kasih tahu juga nih pengaruh ABC ke grafik ya. Apakah dia bakal gimana? A-nya gue ganti-ganti, nanti grafiknya gimana? Nanti lu lihat. Oke. Sip. Udah lihat kan? Nah, terus kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Itu mencari titik puncak ya. Mencari titik puncak ini dalam kurung X ya, ini titik
X puncak dan nilai optimum. Optimum. Nah, ini gue pengen kasih tahu nih bahwa bedain bener-bener antara titik dan nilai. Sering orang ketukar tuh, bahkan gue sendiri juga ketukar kadang-kadang ya. Titik itu adalah ya sesuai namanya titik gitu. Titik X puncak ya. Jadi kalau ada grafik nih kayak gini nih misalnya nih, set gitu kan. Di sini adalah titiknya, titik puncaknya, titik X puncak. Nilainya berapa? Nilai optimum itu diperoleh dari X puncak. Dari X puncak yang lu masukin ke fungsinya, ke mesinnya gitu. Misalnya X puncak nih, XP ya kan, X puncak. Lu masukin ke fungsinya set diproses dapat YP, Y puncak. Nah, Y puncak itu ini YP, ini XP adalah nilai optimumnya gitu. Oke, jangan sampai ketukar. Sip. Sekarang gue pengen ingetin lagi nih sebelum maju ya. Rumus ABC. Nah, ini dari SMP udah ada. Kalau lu lupa, gue ingetin nih. Ya, bisa jadi lu lupa. Min B akar 2A. Nah, oke. X1, X2, ingat ya, dia bisa mencari nilai X1 sekaligus cari X2. X1, X2 di titik yang bersinggungan dengan sumbu X, jadi Y-nya itu 0. Bayang? Nih, gue kasih lihat. Misalnya gini ya, gue punya grafik. Ya, ini grafik dari fungsi kuadrat. Oke, gue punya di sini berapa ya enaknya ya? 2 deh. Nah, di sini 4. Ada nggak yang bisa nebak tengah-tengahnya ini berapa? Berapa? 3. Dari mana 3? Oh, dari 2 tambah 4 bagi 2. 6/2, 3. Nah, X1, X2 itu dia mencari titik ini nih. Titik 2 sama 4 yang dia menyinggung ya, fungsi titik pada fungsi yang menyinggung sumbu X. Jadi ini 2,0, 4,0, Y-nya 0. X puncaknya itu 3 gitu. Oke. Dari sini kita bisa dapat rumus. Wow. Ini kan X1 tambah X2 gue jumlahin terus gitu gue bagi 2, ya kan? Ya udah. Ini enak, udah tahu X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kalau belum tahu gimana? Nah, ini kita pakai rumus kecap atau rumus ABC, ya kan? Jadinya X1-nya belum diketahui nih. Min B plus akar D per 2A plus, ini kan X1 gue tambahin dengan X2. Min B min akar D per 2A. Terus semua gue bagi 2. Gitu. Oke, kita jumlahin biasa aja. Min B. Oh, jadi min 2B. Akar D, min akar D 0. Oh, per 2A. Tapi ingat ini masih dibagi 2. Oke. Coret-coret dapat min B per A. Bagi 2 ya. Bagi 2 itu bisa gue tulis sebagai kali setengah. Dapatlah min B per 2A. Dapat rumus. Min B per 2A kalau lu masukin ke persamaan fungsi ini, fungsi awal nih, AX kuadrat plus BX plus C, lu bakal dapet, ya kalau lu nggak percaya nih, cobain aja deh ya, lu bakal dapet min D per 4A gitu. Ini taunya dari mana gitu? Ya ini sederhana aja. Jadi ini kan X puncak nih, X puncak lu masukin ke mesin, mesinnya itu apa? Mesinnya itu ini nih, X kuadrat plus BX plus C. Lu masukin, nanti dia olah, dia proses dapat Y puncak, atau disebut juga nilai optimum. Nah, nanti dapatlah min D per 4A. Kalau lu nggak percaya, cobain aja. Oke? Sip. Oke, itu aja yang bisa gue ajarin. Jangan lupa cobain latihan soalnya ya. Gue harap lu benar-benar cobain. Terus gitu, kalau nggak ngerti, lu bisa ulang videonya sampai lu paham. Ingat, ini materi penting. Kalau lu nggak bisa materi ini, lu bakal kesulitan ke depannya untuk belajar matematika advance kayak kalkulus. Ya, sip, semangat.